Selamat sore menjelang petang. Yang terhormat Bapak Yuda Astana selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen SDM, yang berbahagia rekan-rekan MPK kelas B, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan paparan materi terkait hubungan karyawan atau lebih dikenal dengan employee relations. Adapun outline dari paparan materi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pendekatan untuk mengelola hubungan karyawan, yang ketiga peran serikat pekerja yang berubah, 4 efek dari serikat, 5 perundingan bersama, 6 perkembangan masa depan dalam hubungan karyawan, dan yang ketujuh terakhir yaitu kesimpulan. Kita masuk pada pendahuluan, di mana hubungan karyawan itu lebih dikenal sebagai hubungan pekerjaan yang mengacu pada hubungan operasional, manajer, dan sistem yang mengendalikannya. Hubungan ini memiliki dimensi informal dan formal yang memahami bahwa hubungan industrial yang baik adalah otomatis dalam mengelola seperti kesehatan kerja, keamanan, kesejahteraan, keanekaragaman, budaya, kompensasi, penghargaan, dan pemutusan kerja. Kita bagi menjadi dua di dalam hubungan karyawan ini, yaitu kita dapat melihat dari perspektif kesatuan dan perspektif pluralistik, di mana terdapat perbedaan antara keduanya. Kita melihat dari sisi perspektif kesatuan, yaitu pertama memandang organisasi sebagai lingkungan yang harmonis. Kedua, manajemen dan karyawan berbagi tujuan bersama. Ketiga, konflik dipandang sebagai hal yang tidak wajar. Keempat, serikat pekerja dianggap tidak perlu karena adanya pemimpin yang diterima dan fokus pada satu tujuan. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi perspektif pluralistik, yang pertama yaitu memandang organisasi sebagai kumpulan subkelompok yang berbeda dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Kedua, konflik dipandang sebagai kekuatan yang dapat bertindak layaknya agen untuk perubahan dan inovasi. Dan yang ketiga yaitu fokus pada resolusi konflik dan penyelesaian masalah untuk mengembangkan kondisi seimbang. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pendekatan untuk mengelola hubungan karyawan. Ada beberapa faktor yang cenderung berperan dalam mengelola hubungan karyawan, antara lain jenis produk dan pasar tenaga kerja, jenis teknologi dan operasi, ketiga, struktur internal dalam budaya organisasi. Keempat, tingkat dan sifat perwakilan serikat pekerja. Kita melihat klasifikasi pendekatan dalam mengelola karyawan yang disampaikan oleh Purcell and Sisson tahun 1983. Itu ada 4 pendekatan, yaitu tradisionalis, paternalis canggih, modern standar, dan modern canggih, di mana tradisionalis merupakan kebijakan yang oposisi yang kuat terhadap serikat pekerja dan pendekatan eksploitatif terhadap karyawan secara terbuka. Kedua, paternalis canggih, ada 2 poin yang ditekankan pada pendekatan ini, yaitu menghabiskan waktu dan uang yang cukup besar mengembangkan kebijakan personil. Kedua, serikat pekerja dianggap tidak perlu dan tidak pantas oleh karyawan. Ketiga, pendekatan dari modern standar, di mana pendekatan hubungan industrial yang pragmatis dan oportunistik. Selanjutnya, gagasan serikat dalam fakta kehidupan menangani hubungan industrial sebagai aktivitas peredam kemarahan. Yang terakhir yaitu modern canggih, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan jangka panjang dan lebih positif untuk serikat pekerja. Menjaga stabilitas, mempromosikan persetujuan, membantu manajemen komunikasi karyawan, dan membantu proses perubahan, serta melegitimasi peran pekerja di bidang-bidang tertentu. Selanjutnya kita lihat pendekatan di dalam mengelola karyawan yang disampaikan oleh Purcell Sisson dan Bernardi Russell tahun 1998. Di mana kalau menurut Bernardi Russell, di sini ada 4 juga,
Yang pertama yaitu adversarial manager, di mana melakukan apa yang mereka inginkan diharapkan karyawan mencocokkan. Kedua yaitu traditional manager, mengusulkan strategi dan karyawan bereaksi dengan perwakilan terpilih. Yang ketiga yaitu partnership manager, melibatkan karyawan dalam membuat keputusan, walaupun pada akhirnya membuat keputusan sendiri. Keempat yaitu power sharing manager, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan strategis. Kita coba melihat perbedaan di antara pendekatan keduanya, yaitu kalau dari sisi person dan season, pengusaha cenderung tidak melakukan pendekatan hubungan industrial secara strategis dan dengan cara yang positif. Selanjutnya, sebagian besar perusahaan tetap ada pragmatis dalam pendekatan terhadap manajemen karyawan. Yang ketiga, manajemen hubungan kerja dan pencapaian kemitraan yang saling menguntungkan antara karyawan, serikat pekerja, organisasi terhadap manajemen hubungan karyawan. Sedangkan menurut Bernardi dan Russell berfokus pada hubungan kekuasaan dan partisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan. Kedua, mempertahankan pengambilan keputusan hingga berbagi tanggung jawab bersama dengan karyawan. Ketiga, manajemen pendekatan belum berkembang ke titik yang diinginkan dan berbagi kekuasaan dengan karyawan. Dan yang terakhir, sebagian manajer bergantung pada representasi dari karyawan di tingkat tertentu, tetapi tetap memiliki keputusan terbaik tentang praktik ketenaga kerjaan. Selanjutnya yaitu ketiga, peran serikat pekerja yang berubah, di mana sifat dan peran serikat pekerja ini kita coba melihat dari beberapa negara. Kita lihat dari Korea, bahwa dari Korea ini serikat pekerja itu berafiliasi kepada perusahaan individual. Sedangkan untuk kita melihat dari Cina dan Singapura, serikat pekerja berafiliasi dengan pemerintah yang menetapkan agenda mereka dan memilih pemimpin mereka. Sedangkan untuk Inggris dan Australia, memandang bahwa serikat pekerja itu lebih mandiri, para pemimpin dipilih anggota yang membayar upah melalui biaya keanggotaan tahunan. Selanjutnya kita coba melihat dari serikat pekerja konstruksi yang mewakili anggotanya di berbagai bidang masalah termasuk upah, kondisi kesehatan, keselamatan, perselisihan, kasus-kasus disipliner, serta keluhan dengan karyawan. Serikat pekerja telah menetapkan patokan untuk keselamatan, upah, dan kondisi kerja dalam konstruksi industri dan juga peningkatan kondisi kerja dan upah untuk manajer. Dari kegiatan serikat, di mana sekarang sudah luas menerima bahwa ada sedikit yang bisa diperoleh dari eksploitasi pekerja. Dari efek serikat, kita melihat ada dua, yaitu kita melihat dari bab 4, perspektif monopoli dan perspektif kolektif yang disampaikan oleh Freeman dan McDuff pada tahun 1984. Di mana perspektif monopoli ini didasarkan pada keyakinan bahwa persatuan berperilaku sebagai monopoli pasar tenaga kerja, menaikkan upah dan menyebabkan ekonomi inefisiensi dan efek buruk bagi pekerja perusahaan. Sedangkan perspektif suara kolektif memandang serikat pekerja secara lebih positif dengan berkonsentrasi pada aspek ekonomi dan politik yang menguntungkan. Untuk bagian poin kelima, bab 5 terkait perundingan bersama akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Agus Nobel. Kepada Pak Agus, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan diskusi kita ini, yaitu dengan poin 5, perundingan bersama. Perundingan bersama itu dapat kita lihat dari 3 poin, yaitu kelompok pekerja bersama-sama bernegosiasi terkait upah dan tunjangan karyawan, di mana kelompok pekerja atau serikat pekerja ini datang bersama-sama bernegosiasi dengan pemberi kerja atau owner dari tempat mereka bekerja untuk mengenai masalah gaji dan apa-apa aja yang akan didapatkan selama bekerja pada si pemberi kerja. Yang kedua, membuat atau merevisi aturan kerja, yaitu
membuat peraturan-peraturan dari perusahaan tempatnya bekerja, di mana si pemberi kerja tersebut meminta masukan ataupun saran dari si serikat pekerja, apakah aturan-aturan yang dicantumin atau dicetuskan oleh si pemberi kerja ini sudah memenuhi standar dari instansi atau pemerintah yang ada di tempat mereka bekerja. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan atau pelanggaran kontrak kerja dengan manajemen perwakilan. Nah, di sini apabila ada perselisihan antara si pemberi kerja dengan yang bekerja atau pekerja itu sendiri, perselisihan itu dapat ditengahi oleh serikat pekerja yang di sini dia sebagai perpanjangan tangan dari si pekerja ke perusahaan yang tempatnya bekerja tersebut. Selanjutnya, yaitu kategori perundingan bersama, di mana dalam kategori perundingan bersama ini dapat dilihat dari beberapa poin, yaitu masalah upah, manfaat ekonomi tambahan, masalah kelembagaan, dan masalah administrasi. Yang pertama, yaitu masalah upah. Dalam masalah terkait upah ini, hal itu seperti tingkat upah dasar, penyesuaian biaya hidup, keseimbangan, perbedaan upah, tingkat lembur di karyawan tersebut, penyesuaian upahnya, dan sistem upah yang terdapat mungkin 2 atau 3 tingkat. Manfaat ekonomi tambahan yaitu meliputi program pensiun dan liburan atau rencana asuransi kesehatan, pembayaran pemberhentian, pembayaran pelaporan, dan tunjangan pengangguran tambahan. Yang ketiga, masalah kelembagaan, yaitu seperti hak dan kewajiban pengusaha, karyawan, dan serikat pekerja, termasuk keamanan serikat, yaitu anggota serikat sebagai syarat kerja. Rencana kepemilikan saham karyawan apabila si pemberi kerja tersebut berencana memberikan beberapa saham dari perusahaannya yang dapat memacu si pekerja tersebut seperti memiliki si perusahaan tempat dia bekerja. Yang keempat yaitu masalah administrasi seperti disiplin karyawan, prosedur pemberhentian, kesehatan dan keselamatan karyawan, teknologi perubahan, keamanan kerja, dan masalah privasi pekerja dan pelatihan. Yang selanjutnya yaitu level perundingan. Pada level perundingan ini ada hal yang penurunan pentingnya tawar-menawar oleh banyak majikan yang terjadi dan diperparah dalam beberapa tahun terakhir oleh perkembangan yang berasal dari pemerintah, kebijakan privatisasi di beberapa negara, dan berusaha untuk berorganisasi di tingkat divisi atau di tempat kerjanya saja. Yaitu si pemberi kerja ini tidak mengikutkan serikat pekerja yang terkait untuk masalah kebijakan, masalah negosiasi, tidak melalui serikat kerja, tapi hanya melalui divisi itu saja ataupun si orang yang bekerja di perusahaannya, yang mendorong kehancuran serikat pekerja pada sektor publik dan sistem mereka yang sudah mapan dan tawar-menawar nasional. Nah, hingga saat ini di negara-negara seperti Australia, kontrak individu belum bisa diadopsi dan serikat pekerja yang kuat tetap menentang keras atas adopsi mereka. Begitulah kemungkinan bahwa perundingan bersama yang digerakkan oleh serikat akan tetap menjadi fitur utama hubungan karyawan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, yaitu mengelola proses perundingan bersama. Mengelola proses perundingan bersama dibagi atas menjadi 6 poin, yaitu yang pertama konteks negosiasi. Yaitu negosiasi mau tidak mau dipengaruhi oleh isu-isu yang sedang dibahas. Yang kedua, taktik negosiasi, yaitu taktiknya mencakup argumen dan ancaman, baik dari pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Yang ketiga, proses negosiasi. Proses ini melibatkan satu atau lebih perwakilan untuk mencapai posisi yang dapat. Yang keempat yaitu tanggung jawab untuk negosiasi. Negosiasi melibatkan pejabat asli dari serikat, delegasi dan delegasi perusahaan. Yang kelima, peran negosiasi dan mekanisme negosiasi.
yaitu peran yang harus dimainkan oleh setiap anggota tim negosiasi sebelum dimulainya negosiasi. Yang terakhir yaitu prosedur perselisihan dimaksudkan untuk membantu penyelesaian perselisihan dalam tahapan anarkis. Yang selanjutnya yaitu perkembangan masa depan dalam hubungan karyawan. Hal ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa depan dari gerakan serikat buruh itu sendiri. Yang kedua, globalisasi. Dan yang ketiga, keterlibatan kemitraan karyawan. Masa depan dari gerakan serikat buruh ini, hal itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan struktural yang berkontribusi pada peraturan keanggotaan serikat secara umum. Ini termasuk pada tingkat pengangguran yang relatif tinggi dikombinasikan dengan pendapatan real yang meningkat secara umum, di mana yang akan mempengaruhi masa depan dari gerakan serikat buruh tersebut apabila terjadi faktor ekonomi atau gejolak di dalam suatu negara yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi di sini itu terkait dengan keadaan bagaimana hubungan serikat kerja di beberapa negara. Contohnya di negara-negara yang telah disebutkan seperti Korea Selatan, Amerika ataupun Kanada. Proses globalisasi ini berdampak besar pada hubungan industri di semua industri dan akan terus melakukannya. Sedangkan dalam industri konstruksi tetap menjadi industri dalam negeri sebagian besar, waktunya akan segera tiba ketika akan menghadapi kekuatan kompetitif yang sama dengan industri lain. Yang ketiga itu keterlibatan dan kemitraan karyawan. Keterlibatan dan kemitraan karyawan ini dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan Inggris telah menunjukkan minat yang besar pada karyawan. Dalam ini memiliki implikasi mendalam untuk masa depan persatuan karena itu menekankan keterlibatan masyarakat individual melalui komunikasi langsung daripada keterlibatan kolektif melalui perwakilan serikat pekerja. Jadi di sini masyarakat individual itu dapat berkomunikasi langsung dan terlibat terhadap si perusahaan atau pemberi kerja, tapi harus tetap melalui perwakilan serikat pekerja. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil diskusi ini, yang pertama, yaitu untuk negara-negara yang mempertimbangkan serikat pekerja, konstruksi sebagai militan, perjanjian kolektif yang inovatif telah dibuat dengan perusahaan yang dimasukkan ketentuan, yaitu supaya tidak mogok, hubungan yang lebih dekat antara gaji dan kinerja, fleksibilitas tenaga kerja yang luas, dan persyaratan yang selaras dan kondisi pekerja untuk semua nilai karyawan. Yang kedua, konstruksi sebagai industri yang relatif domestik di sebagian besar negara-negara, hubungan industri harus berubah secara dramatis dikarenakan persaingan internasional terus meningkat yang dapat mengancam pasar yang sampai sekarang masih relatif aman di domestik negara tersebut. Tetapi apabila tidak berubah secara dramatis, itu akan berubah sehingga berbanding terbalik dengan keadaan sekarang yang bisa mengancam keadaan-keadaan industri yang terjadi di negara tersebut. Yang ketiga, langkah logis dalam pengembangan hubungan karyawan adalah untuk memunculkan partisipasi penuh dan keterlibatan karyawan dalam masalah SHRM ini untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.